akan mengerjakan remedial fisika berupa pembahasan soal fisika. Langsung saja ke nomor 2. Di soal itu ada gambar yang menunjukkan 3 buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Besar daya Lorentz persatu yang panjang pada kawat yang terletak di tengah adalah, dari gambar kita ketahui bahwa I1-nya itu 2 ampere, I2-nya 3 ampere, I3-nya 4 ampere, dan A1-nya itu 4 cm. Tapi kita ubah menjadi meter, maka jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter, dan A2-nya itu jadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Jawab, kita cari F per L 1, 2 dengan cara mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2 pi A. Di situ kita masukin mu 0-nya itu 4 pi per 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 3 per 2 pi kali 4 kali 10 pangkat min 2. Nanti kita ketemu hasilnya 3 kali 10 pangkat min 5. Terus kita cari juga F per L 23. Pakai caranya itu sama, tapi I-nya kita ubah jadi I2 dan I3. Maka mu 0 kali I1 kali I3 per 2 pi A sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikali 3 dikali 4 per 2 pi kali 10 pangkat kali 6 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya kita ketahui 4 kali 10 pangkat min 5. Terus di sini yang kita cari itu F per L-nya. Cara mencari F per L-nya itu F per L 23 dikurangi F per L dari 1, 2. Kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 3 kali 10 pangkat min 5. Karena pangkatnya sama, maka tinggal angka depannya kita kurangi, berarti 4 dikurangi 1, nanti hasilnya jadi 1 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5. Lanjut ke nomor 3. 2 buah kawat lurus panjang sejajar masing-masing berarus 5 ampere dan 10 ampere berada pada jarak 6 cm. Letak titik P yang memiliki kuat medan magnet 0 jika arah arus berlawanan adalah, di sini diketahui I1-nya itu 5 ampere, I2-nya itu 10 ampere, dan A2-nya itu 6 cm. Kita menggunakan rumus F1 sama dengan F2 atau mu 0 kali I1 per 2 pi A1 sama dengan mu 0 dikali I2 per 2 pi A2. Karena ini mu 0 dan 2 pi nya itu sama, maka bisa kita langsung coret aja. Maka nanti kita pakai rumusnya I1 per A1 sama dengan I2 per A2. Kita masukkan angka yang kita ketahui, maka 5 per X sama dengan 10 per 6 tambah X. Di sini kita kali silang, 5 kali 6 itu 30, terus 5 kali X itu jadi 5X, dan 10 kali X jadinya 10X. Terus ini kita pindah tuaskan yang X ketemu sama X, jadinya 10 dikurangi 5 itu jadi 5X, maka X-nya itu 30 dibagi 5, maka hasilnya X-nya 6 cm. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X-nya itu harus 6 cm dari kawat 1 dan 12 cm dari kawat 2. Ya, ke nomor 6. 5 buah kapasitor masing-masing kapasitasnya itu 2C farad dirangkai secara seri. Rangkaian tersebut dipasang pada sumber tegangan bolak-balik dengan kecepatan sudut omega rad per second. Nilai reaktansi kapasitifnya adalah, di sini kita ketahui nilai C-nya itu 2C dan N-nya itu 5. Kita di sini pertama mencari C per N-nya dulu. C per N sama dengan 2C per 5 farad atau sama dengan 2 per 5C farad. Terus cara mencari XC-nya itu kita pakai rumus 1 per omega kali C ekuivalennya. Maka sama dengan 1 per omega dikali 2 per 5C sama dengan 5 per 2 omega C ohm. Kita lanjut ke nomor 8.
Di soal diperintahkan untuk menentukan flux magnetik yang menembus sebuah bidang berbentuk segitiga sama sisi yang memiliki sisi sebesar 20 cm. Jika terdapat induksi magnetik homogen sebesar 240 T yang arahnya A tegak lurus, B sejajar bidang, dan C membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Di sini dapat kita simpulkan, yang kita ketahui itu ada panjang sisi dari segitiganya itu 20 cm, atau yang kalau kita ubah ke meter itu jadi 2 kali 10 pangkat 1, dan B-nya itu 240 T. Nah, di sini itu kita harus mencari luas penapaknya atau A-nya. Cara mencari A-nya itu pakai rumus 1/4 dikali S kuadrat dikali akar 3. Langsung kita masukkan aja, jadi 1/4 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 dikali akar 3, yang hasilnya 10 pangkat min 2 akar 3. Di poin A itu ditanyakan nilai flux jika tegak lurus terhadap bidang. Karena ini tegak lurus, maka tetanya itu 0 derajat. Di sini kita pakai rumus flux sama dengan AB cos theta, atau yang di sini tetanya 0 derajat. Maka sama dengan 10 pangkat min 2 akar 3 dikali 240 dikali 1 sama dengan 2 kali 2,4 akar 3 Weber. Di poin B ditanyakan nilai flux jika sejajar bidang. Karena ini sejajar bidang, maka tetanya itu 90 derajat. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu AB kali cos theta. Maka sama dengan 10 pangkat min 2 akar 3 dikali 240 dikali 0, yang hasilnya 0 Weber. Di poin C ditanyakan nilai fluxnya jika membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Karena ini membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang, maka kita ketahui tetanya itu 60 derajat. Masih menggunakan cara yang sama seperti poin A dan B, itu AB cos theta sama dengan 10 pangkat 2 akar 3 dikali 240 dikali 1/2 sama dengan 1,2 akar 3 Weber. Lanjut ke nomor 10. Sebuah kumparan terdiri dari 2000 lilitan dan memiliki hambatan sebesar 4 ohm berada dalam medan magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Jika besar flux magnetik dinyatakan oleh flux sama dengan 0 pangkat min 6 sin 2 kali 10 pangkat min 3 T dengan flux dalam Weber dan T dalam second. Tentukanlah GGL induksi maksimum yang timbul dan kuat arus maksimum yang melalui kumparan. Dari soal kita ketahui bahwa N-nya itu ada 2000 lilitan, terus R-nya itu 4 ohm, dan persamaan fluxnya itu 10 pangkat min 6 sin 2 kali 10 pangkat min 3 T. Pertama kita cari GGL maksimumnya pakai rumus N dikali flux maksimum dikali omega. Kita masukkan yang kita ketahui jadi 2000 dikali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Ini cara menentukan flux maksimumnya itu yang ada di depan sin. Nah, terus dari sini kita dapatkan jumlahnya itu 4 kali 10 pangkat min 6 volt. Lanjut ke kuat arus maksimumnya, itu kita carinya pakai rumus GGL maksimum per R. Kita masukkan GGL maksimumnya itu 4 kali 10 pangkat min 6 per 4. Maka kita dapatkan hasilnya 10 pangkat min 6 ampere. Sekian pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.